Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky. Sini saya akan membahas tentang ilmu yang menarik, yaitu ilmu yang sering kalian dengar, Anda sudah lakukan, sering kali Anda praktekkan dalam manajemen pemasaran. Banyak hal yang terkait dengan manajemen pemasaran. Kali ini kita akan fokus pada beberapa hal. Yang pertama ada apa pengertian manajemen pemasaran, yang telah kita akan belajar sejarah muncul ilmu manajemen. Berikut kita akan membahas tentang pentingnya manajer pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan maupun dalam kegiatan bisnis. Kita akan belajar mengenai posisi manajemen pemasaran di antara ilmu-ilmu manajemen yang lain. Berikutnya kita akan membahas tentang proses manajemen pemasaran yang perlu kita ketahui di dalam perusahaan. Kita akan bahas yang pertama kali apa pengertian manajemen pemasaran itu. Saya yakin ya semua sudah tahu, sudah pernah lihat di buku ataupun pernah lihat di informasi lewat internet apa-apa saja. Karena ilmu ini bukan hal yang baru, yaitu serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengadilan kegiatan. Itu fokus adalah pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis. Apa tujuan mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien? Seringkali kita lihat dalam kehidupan bisnis banyak pelaku yang ada pertukaran antara pemasok yang mengirim barang kepada perusahaan. Berikutnya adalah pertukaran perusahaan mengirim barang kepada pengecer atau kita sebut sebagai reseller atau pengecer. Berikutnya juga sering kita lihat ya pertukaran antara pengajar dengan pemberi, semua itu yang bisa kita lalui prosesnya dengan baik. Yang tadi orientasi adalah efektif dan efisien. Jika kita mampu memahami manajemen pemasaran dengan baik dan tentunya apa mempraktekannya tersebut dalam mengenai sejarahnya muncul ilmu manajemen pemasaran jika sebelum tahun 1800-an ya di mana transaksi ini langsung secara better, maka orientasi pemasaran adalah meningkatkan nilai tukar barangnya sehingga bisa mendapatkan barang-barang yang ditukar dengan nilai lebih baik. Saatnya terjadi revolusi industri yaitu dimulai di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa. Tumbuh banyak industri, mereka memproduksi segala barang-barang industri yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian muncullah industri yang membuat barang sangat masif dalam jumlah yang luar biasa sangat besar. Overproduksi sekarang bagaimana cara menjual barang-barang ini, ilmu manajer masa ini diperlukan yang berorientasi pada bagaimana supaya produk yang dijual ini bisa laku diterima oleh konsumen. Kemudian tumbuh masa-masa imperialis di mana bangsa Eropa kemudian menjadi negara jajahan, terjadi Perang Dunia Pertama dan kedua. Saat itu orientasi perusahaan adalah memperluas pasar. Kalau sebelumnya yang terpenting adalah barang itu laku sehingga mengurangi beban produksi. Sekarang adalah bagaimana orang itu bisa dijual kepalanya. Negara kadang ini memiliki sekarang belajar bagaimana konsumen di negara-negara tujuan memahami kebutuhannya, mereka bikin produksi sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kemudian berkembang adanya globalisasi sekitar tahun 1970. Barang-barang ini yang diproduksi oleh pabrik diharapkan bisa dipasarkan ke banyak negara. Ilmu marketing tumbuh pesat saat itu. Bagaimana memahami kultur yang berbeda di setiap negara. Tentunya teman-teman paham budaya negara-negara di Amerika, di Eropa, di Asia, di Afrika juga di Timur Tengah sangat berbeda. Karena itu orientasi bagaimana memahami kultur setiap budaya kemudian membuat produk ini bisa diterima oleh pasar menjadi sangat penting. Berkembangnya istilahnya konsep orientasi pasar, loyalitas, kepuasan, dan sebagainya. Setelah ini lewat ya kita sekarang memasuki masa yang luar biasa yaitu perkembangan digital. Perkembangan teknologi informasi sekarang fokus tidak lagi memasarkan produk lewat media-media yang konservatif tapi lewat teknologi. Karena ini tahun 2000-an sampai sekarang berkembang luar biasa yang disebut sebagai internet teknologi. Internet yang digunakan untuk memperluas jejaring pemasaran. Konsep-konsepnya menjadi luar biasa yang kita kenal ada digital marketing atau e-commerce dan sebagainya. Teman-teman, kita akan melihat berikutnya
Kenapa kita semua belajar tentang manajemen pemasaran? Ada banyak hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah dengan memahami manajemen pemasaran, maka perusahaan bisa menyampaikan produk-produk di sini bisa jadi dalam bentuk barang atau jasa kepada konsumen dengan baik. Kalau tanpa ilmu ini, barang yang nyampe produk itu cuma tidak bisa sampai pada konsumen secara optimal. Berikutnya adalah dalam perusahaan ini ada bagian produksi. Tugas adalah menghasilkan produk. Bagian marketing adalah berfungsi untuk mendukung bagaimana produksi sehingga produksi ini sampai pada konsumen, sehingga produksi bisa dihasilkan sampai pada konsumen. Berikutnya, kenapa ini kita pelajari? Karena dengan memahami manajemen pemasaran, maka perusahaan mampu mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul diperlukan oleh konsumen. Harapan apa dengan memahami konsumen? Maka perusahaan bisa membuat produksi yang betul-betul dibutuhkan. Berikutnya, dengan memahami manajer pemasaran, maka ini sebagai bagaimana visi perusahaan untuk merealisasikan kebutuhan dana yang diperlukan. Ingat bahwa dengan menjual produk, maka perusahaan memperoleh pendapatan, dan pendapatan ini digunakan oleh perusahaan untuk menghidupkan seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan. Bahwa manajemen pemasaran adalah urat nadi dari perusahaan ini. Sangat diperlukan supaya perusahaan bisa survive, bisa berkembang melewati masa pertumbuhan maupun masa-masa berkelanjutan bisnisnya. Kalau kita pelajari di dalam fungsi-fungsi manajemen, ya maka posisi manajer perusahaan sangat mendukung. Ya, ada mengatur anggota organisasi, menemukan fungsi-fungsi divisi-divisi dalam perusahaan. Berikutnya, manajemen produksi tugasnya adalah membuat produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang ketiga adalah manajemen keuangan. Tugasnya apa? Mengatur lalu lintas keuangan dalam perusahaan. Manajemen pendukung fungsi SDM, produksi keuangan, sehingga perusahaan bisa memperoleh pendapatan dari produk yang dijual kepada konsumen. Teman-teman, banyak kegiatan dalam manajemen pemasaran. Saya akan sebutkan ada 7 kegiatan. Yang pertama adalah analisis pasar. Seorang pemasaran harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju. Dengan mengenal, maka pemasaran fokus pada target yang dituju. Yang kedua, seorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar semua dan informasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dan yang ketiga, seorang pemasar mampu mengembang produk. Ingat bahwa setiap bisnis harus berkembang dan serta inovasi produk apa yang diperkembangkan. Keempat, seorang pemasar mampu melakukan promosi dan komunikasi produk. Tanpa itu produksi yang hanya ada di perusahaan tertentu harus promosi. Kelima, seorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk harus nyampai pada konsumen yang dituju. Dan yang keenam, ada seorang pemasar mampu merancang pelayanan yang prima. Produk yang harus bisa dikritik sehingga sampai pada konsumen dengan pelayanan yang unggul. Dan yang terakhir, seorang pemasar harus mampu menentukan harga bersaing. Saat ini harga menjadi kualitas bersaing. Pemasaran harus mampu berapa harga yang diterima oleh konsumen yang dituju. Berikutnya ini bonus buat teman-teman ya guys ya. Sering kita dengar digital marketing. Apa ya itu? Yaitu suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk yang dengan menggunakan media digital ataupun internet. Apa tujuan secara konsumen yang ada di mana-mana ini mampu yang tuju dan mampu membeli produk yang diharapkan dari perusahaan. Teman-teman, sekarang berkembang digital marketing. Apa itu? Berkembang karena secara sudah naik konteks, pemasarannya tidak lagi lokal, tapi pemasaran global dengan adanya perkembangan teknologi yang internet. Kemudian adanya perusahaan jejaring pasar yang sebelum barangkali bersifatnya regional, sekarang terintegrasi yang menjadi global. Berikutnya, perkembangan e-commerce ini luar biasa. Yang benar adalah perkembangannya marketplace. Semua ini merupakan global teknologi internet. Jejaring pasar, integrasi e-commerce dan marketplace menjadi sebuah konsep yang meningkat perusahaan kita mengenai pemasaran digital. Sampai di sini kita pahami, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.